Oke, halo teman-teman. Kali ini aku akan share gimana caranya kita mulai buka toko tapi modalnya sedikit. Jadi mungkin banyak sekali dari teman-teman yang pengen buka toko atau buka bisnis atau jualan tapi modalnya itu sedikit. Lalu gimana caranya kita buka bisnis atau kita jualan kayak gitu? Apalagi yang pengen laku gitu kan, laku banyak gitu. Nah, modal sedikit berarti kan kita nggak bisa punya atau nggak bisa beli barang yang banyak. Artinya penjualannya juga nggak akan banyak. Sebenarnya ada benernya ada enggaknya sih, karena gini, justru beruntung banget bagi kalian kalau misalnya kalian itu modalnya sedikit dalam saat memulai bisnis ya. Saat mulai bisnis itu kalian modalnya cuma sedikit, itu justru kalian itu beruntung. Kenapa? Karena kalian artinya diberi kesempatan untuk belajar dulu, untuk mencoba dulu. Biasanya kalau kebanyakan orang-orang yang bikin bisnis itu yang modalnya besar, itu biasanya mereka ya mempercayakan orang gitu, mempercayakan orang lain untuk ngurusin bisnisnya. Karena kalau misalnya dia mengurusin bisnisnya sendiri dan dia belum berpengalaman sama sekali dalam membuka bisnis, itu kalau misalnya rugi, ya ruginya akan rugi besar. Jadi modal besar itu datang dengan resiko yang juga besar. Jadi misalnya katakanlah kita buka toko, modalnya katakanlah 100 juta atau 200 juta katakanlah. Oke, kita sudah buka. Nah, tapi kalau ternyata nggak laku, kalau ternyata ditipu, kalau ternyata ada masalah di bisnisnya, ruginya ya rugi sebesar itu gitu loh. Tapi kalau misalnya katakanlah kita modalnya cuma katakanlah 1 juta atau cuma 500 ribu katakanlah, serugi-ruginya kita ya cuma segitu gitu loh. Nah, disitulah kesempatan kita belajar. Misalnya nih, katakanlah kita belum pernah punya toko sama sekali, belum pernah bikin bisnis sama sekali. Kita katakanlah punya uang tabungan 10 juta. Nah, 10 juta itu jangan langsung digunakan semuanya ke bisnis. Enggak, jangan. Gunakanlah, let's say katakanlah 500 ribu sampai 1 juta. Udah, itu doang. Udah investasikan, beli barang-barang, kemudian beli peralatan dan sebagainya. Cukup nggak cukup itu. Nah, setelah itu udah jalanin bisnis aja dengan modal segitu. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk biar laku atau sebagainya. Enggak. Yang pertama kalian harus niatkan adalah belajar dulu, pengalaman dulu, pengalaman bagaimana cara beli barang atau kulaan katakanlah ya ke supplier atau ke sales dan sebagainya. Itu kalian harus punya pengalaman dulu. Nanti kalian akan menemukan banyak masalah kok di bisnis pertama kalian ya. Di pertama kalian nyoba, misalnya katakanlah kalian belum pernah kenal sales, tiba-tiba beli barang ternyata ditipu sama salesnya. Misalnya beli katakanlah 1 dus isi 48, misalnya minuman 1 dus isi 48. Nah, karena kalian baru, kalian nggak ngecek isinya, udah langsung bayar kemudian diterima. Nah, setelah itu, setelah dibuka, loh kok ada yang nggak ada, misalnya jumlahnya kurang, atau loh kok ada yang penyok, loh kok ada yang rusak barangnya. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman itu kan apa ya, hanya bisa kalian dapatkan saat kalian mencoba. Oh, berarti nanti kedepannya saat kita ketemu sales atau beli di sales, kita cek dulu barangnya atau kita pilih sales-sales yang terpercaya kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan banget itu. Nah, dan hal itu nggak akan kita sadari sebelum kita mencoba, karena biasanya orang saat belajar sesuatu, misalnya belajar kalau ketemu sales itu harus gini. Kadang-kadang orang itu nggak menghiraukan gitu, nggak, alah apa sih, paling cuman oh iya gitu. Tapi pada prakteknya mereka nggak menjalankan itu gitu. Misalnya kalau ketemu sales kita harus tanya-tanya dulu, itu kan sebelum deal kita tanya-tanya dulu, kemudian tanya kayak pengalamannya kayak gimana, terus ini apa, jangan langsung beli banyak dulu gitu kan, cek dulu apakah ini bener-bener yang terpercaya atau enggak. Meskipun sudah terpercaya ya jangan langsung kalau misalnya beli banyak ya harus ada perjanjian sebelumnya, jangan langsung percaya begitu saja. Nah, itu kan hal-hal yang yang bisa kita pelajari dari pengalaman, nggak textbook. Karena kebanyakan orang mengabaikan, kalau textbook atau belajar dari YouTube biasanya orang mengabaikan. Itu butuh pengalaman, dan beruntunglah kalian yang misalnya modalnya sedikit. Karena modal sedikit itu berarti ruginya nanti kita juga akan sedikit ya. Kalau misalnya lancar, it's okay. Kalau misalnya rugi, ya nggak masalah, kan ruginya cuma sedikit. Nah, itu keuntungannya. Dan gak hanya di sales, misalnya katakanlah
saat kita coba beli barang katakanlah, misalnya kita buka toko, kemudian belinya katakanlah snack atau jajanan gitu kan, jajanan. Nah, karena kita belum pernah sama sekali jualan, kita nggak tahu dong jajanan mana yang terlaris. Oke, kita bisa ngelihat kompetitor, tapi kan berbeda. Berbeda misalnya dari sisi lokasinya berbeda, dari sisi harganya mungkin bisa berbeda, karena kan kita baru gitu kan. Atau misalnya anak-anak atau orang-orang yang beli sudah langganan di toko itu, katakanlah sudah langganan di toko itu, dan kalau misalnya kita buka dengan jualan produk yang sama, ya orang nggak akan berpindah ke kita, orang udah langganan di toko itu gitu kan. Nah, kita harus nyari market baru mau nggak mau gitu kan. Atau misalnya kita bisa jualan dengan harga yang lebih murah. Nah, untuk jualan dengan harga yang lebih murah berarti kan kita harus mencari sales yang tepat atau supplier yang tepat. Nah, dari situ itulah yang dibutuhkan pengalaman di situ. Kalau misalnya kita nggak tahu nih, misalnya kita coba nih beli katakanlah 10 jenis jajan, 10 jenis snack katakanlah. Nah, nanti kita lihat, belinya sedikit-sedikit dulu. Nanti kita lihat mana yang banyak dibeli orang-orang di sini. Oh, yang laku ternyata si ini. Ya udah kita stok lagi. Oh, yang ternyata ini juga laku, kita stok lagi. Oh, yang ini nggak laku, ya udah kita nggak usah stok lagi. Nah, jadi itu meminimalisir kerugian kita. Karena nanti barang-barang seperti snack dan sebagainya itu kan akan kadaluarsa ya. Kalau misalnya kita nggak bisa jualan dalam masa kadaluarsa itu, ya kita rugi gitu loh. Kalau misalnya modal kita sedikit, ya ruginya sedikit. Nah, jadi itu enaknya modalnya sedikit sebenarnya, karena kita bisa belajar dari sana dan ruginya nggak rugi-rugi banget gitu. Jadi kalau kalian punya modal sedikit, jangan langsung berpikiran atau membayangkan kalian bikin toko yang besar kayak gitu, yang seperti supermarket atau minimarket kayak gitu. Jangan kayak gitu dulu. Yang pertama, sadari bahwa modal kalian sedikit. Yang kedua, justru kalian untung karena kalian bisa mencoba, bisa belajar dulu. Nah, sambil mengumpulkan modal, misalnya kalian lagi kerja, ya jangan resign dulu kalau modal kalian sedikit. Misalnya kalian kerja kantoran, terus pengen buka toko, jangan resign dulu. Ya disambil lah, misalnya katakanlah kalian kerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Ya udah, berarti hari Minggunya kalian gunakan untuk buka toko. Kayak gitu, tokonya buka hari Minggu plus bukanya malam doang atau setelah kalian pulang kerja lah katakanlah. Itu ya nggak masalah, awal-awal kayak gitu nggak masalah gitu. At least itu sama saja seperti kalian belajar. Nah, setelah kalian bisa sambil mengumpulkan modal, setelah modalnya terkumpul, baru kalian mulai pelan-pelan membesarkan toko kalian, mulai beli rak, mulai beli jajan ini, mulai beli produk ini, mulai membesar, bikin ya macam-macam lah ya, beli alat-alat dan sebagainya, beli kardus, beli macam-macam lah kayak gitu. Dan itu dibangunnya pelan-pelan, jangan langsung gede. Nah, sambil kalian belajar, saat kalian punya modalnya udah gede, katakanlah udah toko kalian udah semakin membesar, nah ilmu kalian pun atau pengalaman kalian pun juga akan semakin banyak gitu loh. Nah, saat pengalaman kalian banyak dan toko kalian sudah membesar, maka kemungkinan kegagalan kalian akan semakin kecil. Misalnya kita sudah tahu nih suppliernya yang bagus itu di sini, kita sudah langganan. Terus kemudian kita tahu cara menata barangnya itu kayak gimana, posisinya kayak gimana. Nah, itu bisa kita dapatkan hanya dari pengalaman kita. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini, dan semangat buat teman-teman yang pengen buka toko meskipun modalnya kecil. Jangan takut, karena sedikit tambahan, karena banyak yang takut gagal. Sebenarnya itu kan karena takut gagalnya kan karena modalnya besar ya. Dia membayangkan bisnis itu modalnya harus besar, katakanlah harus besar. Terus nanti kalau gagal gimana? Ya gagal besar kalau modalnya besar. Tapi kalau kalian punya modal kecil, ya udah investasikan itu, belajar dari sana biar nanti nggak gagal. Oke? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.